wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Maulana, kelas A3 NTM 2023-4350-1840. Saya ingin mempresentasikan tugas pertemuan 15. Langsung saja. 1A. Penyelesaian. Hipotesis yang digunakan dalam soal ini adalah uji satu pihak. Uji pihak kanan positif, H0 sama dengan P kurang dari sama dengan 0, H1 sama dengan P lebih dari 0. Kriteria pengujian: terima H0 jika T hitung kurang dari sama dengan T table. Tolak H0 jika T hitung lebih dari T table. Ini soalnya yang X sama yang Y. Baik, langsung saja. Untuk yang X dan Y sama-sama sampai 8 nomornya, ini untuk N-nya. Lalu X dikali Y 13 dikali 80, hasilnya 1.040, sampai seterusnya. 14 dikali 82 sama dengan 1.148. Lalu X pangkat 2, ini X dipangkatkan 2, 13 dikali 13 sama dengan 169, dan seterusnya sampai 14 dikali 14, hasilnya 196. Dan Y sama 80 dikali 80, hasilnya 6400, dan sampai seterusnya. 82 dikali 82 sama dengan hasilnya 6724. Dan dijumlahkan hasil dari X dari 13 sampai 14, hasilnya 112, dan Y juga 80 sampai 82 dijumlahkan hasilnya 665. Dan untuk yang X kali Y juga dijumlahkan hasilnya 9383. Yang X pangkat 2 juga dijumlahkan 169 sampai 196, hasilnya 1580. Yang Y juga 6400 sampai 6724, hasilnya 55743. Dan untuk RXY nya, ini rumusnya N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi akar N kali sigma X pangkat 2 dikurang sigma X pangkat 2, lalu N dikali sigma Y pangkat 2 dikurang sigma Y pangkat 2. Lalu langsung saja. RXY 8, ini N 8 dikali X sigma XY, ini sigma XY X dikali Y 9383, lalu dikurang 112 ini X sigma X, lalu dikali sigma Y 665 dibagi akar N nya, jumlah N nya 8 dikali 1580 sigma X pangkat 2, ini 1580 dikurang 112 pangkat 2, lalu N nya lagi 8 dikali 55743 Y pangkat 2 nya, lalu dikurang 665, lalu hasilnya ketemu hasilnya sama dengan 0,98. Dan untuk yang B nya, karena N sama dengan 8, maka konversi ke nilai T. Ini rumusnya R sigma N dikurang 2 dibagi akar 1 dikurang R pangkat 2 T. Langsung ini R nya yang sudah kita dapatkan 0,98 dikali akar 8 kurang 2, ini 8 ini N nya, dibagi akar 1 dikurang 0 dikurang R nya 0,98 pangkat 2. Dari hasil pengujian diperoleh T hitung sama dengan 4,08 dari tabel distribusi untuk A sama dengan 5% dan DK sama dengan 8 dikurang 2 sama dengan 6, maka diperoleh T table 2,447. Langsung saja ini kita ke tabelnya. 5% 8 di 6, 5% di 6. Oke, table. Nah, ini table betul 6 di 0,5, hasilnya 2,447. Ya, betul.
ini betul, diperoleh T-table 2,447. Kesimpulan, T hitung lebih dari T-table, maka H0 ditolak. Bahwa ada bukti yang cukup untuk mendukung H1 dan korelasi bersifat positif. Lalu selanjutnya kita ke 2A. Penyelesaian. Tentukan tingkat kepercayaan sama dengan 5%. Hipotesis penelitian H0 sama dengan sigma 1 kurang dari sama dengan sigma 2 sama dengan terdapat perbedaan kinerja yang signifikan pada pencarian algoritma. H1 sama dengan sigma 1 lebih dari sama dengan sigma 2 sama dengan tidak terdapat perbedaan kinerja yang signifikan pada pencarian algoritma. 3. Kriteria pengujian. Tolak H0 jika T hitung sama lebih dari T-table. Terima H0 jika T hitung kurang dari T-table. Ini soalnya dari XB sampai dari 17 sampai 20 dan XC dari 14 sampai 21 dengan jumlah N-nya 12 dan sama XC-nya 12 juga. Mari kita ini XB-nya kita jumlahkan dulu sampai 216 agar bisa mencari XVI. Baik, ini X bar B sama dengan 216. Lalu setelah itu dikurang dibagi 12 hasil N-nya sama dengan 18. Nah, ini 18 dikurang sama 17. Maka hasilnya min 1 XVI dikurang SB bar X bar B. Lalu seterusnya sampai 20 dikurang 18 sama dengan 2. Lalu untuk selanjutnya XVI dikurang X bar B dipangkat 2. Nah, ini min 1 dipangkatkan 2 jadi 1 sampai seterusnya 2 dipangkatkan 2 jadi 4. Lalu ini semua dijumlahkan hasilnya 68 dan untuk selanjutnya XC-nya sama seperti tadi, ini dijumlahkan dulu sampai ketemu 224. Maka X bar C sama dengan 224 dibagi 12 hasil N-nya sama dengan 18,67. Maka 18,67 dikurang 14, maka hasilnya min 4,67 untuk XCI-nya dikurang X bar C. Maka dan seterusnya sampai 21 dikurang 18,67 hasilnya 2,33. Dan untuk XCI-nya dikurang X bar C dipangkatkan 2 sama seperti tadi min 4 di min 4,067 dipangkatkan 2 maka hasilnya 21,81 sampai seterusnya 2,33 terus dipangkatkan 2 jadi hasilnya 5,43. Maka dijumlahkan semuanya hasilnya ketemu 164,68. Lalu hitunglah varian dari masing-masing kelompok. Ini SB pangkat 2 sama dengan 68 dibagi 11. Ini 11 itu memang sudah dari sana ya rumusnya. 12 dikurang 1 maka hasilnya 11. 68 tuh dari SBI-nya ini. Yang ini hasilnya 68. Maka ketemunya sama dengan 6,18. Nah, untuk SC-nya dipangkatkan 2 sama dengan 164,68. Ini hasil yang tadi kita dapatkan. Kita jumlahkan dibagi 11 sama dengan 14. Ini 14 hasilnya 14,97. Untuk yang 7 hitung simpangan baku gabungan. S-gap ini rumusnya langsung saja. S-gap 11 dikali 6 11 dikali 6,18 ditambah 11 dikali 14,97
dibagi 12 ditambah 12 dikurang 2 sama dengan 3,25. Menentukan T hitung. T sama dengan, ini rumusnya langsung saja, T 18 dikurang 18,67 dibagi, ini S gabungannya yang kita dapatkan dari sini tadi 3,25 dikali akar 1 dibagi 12 ditambah 1 dibagi 12 sama dengan hasilnya min 0,50. Lalu menentukan T tabel. Tabel T uji dua pihak dengan A sama dengan 5%, dengan DB sama dengan NB tambah NC dikurang 2 sama dengan 12 tambah 12 kurang 2 sama dengan 22, diperoleh T tabel sebesar 2,074. Baik, langsung saja ke tabelnya. Ini 22 5%. Nah, ini hasilnya benar 2,074. Nah, ini betul. Untuk kesimpulan T hitung kurang dari T tabel. Jadi H0 diterima, maka terdapat perbedaan kinerja yang signifikan pada pencarian algoritma. 2B. Penyelesaian. Taraf signifikansinya adalah 5%. Tentukan hipotesis penelitiannya. H0 sama dengan sigma 1 pangkat 2 sama dengan sigma 2 pangkat 2. Varian 1 sama dengan varian 2 atau data homogen. H1 sama dengan sigma 1 pangkat 2 sama dengan sigma 2 pangkat 2. Varians 1 tidak sama dengan varians 2 atau data tidak homogen. Kriteria pengujian. Terima H0 jika F hitung kurang dari F table. Tolak H0 jika F hitung lebih dari F table. Ini ada soalnya seperti tadi, sama saja. Saya persingkat karena durasi dari aplikasinya cuma 10 menit. Maafkan Pak atas kekurangannya. Ini kita persingkat. Ini algoritma B, algoritma C seperti tadi. Ini rata-ratanya algoritma B 200 ini langsung 216, 68, 224, 164 dikali 68. Langsung ke rata-ratanya. Algoritma B sama dengan X bar B sama dengan 216 dibagi 12 sama dengan 18. Rata-rata algoritma C nya sama dengan X bar C sama dengan 224 dibagi 12 sama dengan 18,67. Ini sama seperti tadi, 18 dikurang 17 hasilnya 1 dan seterusnya sampai 20 dikurang 18 hasilnya 4. Ini dipangkatkan 2 juga, nah hasilnya seperti tadi. Lalu sama 18,67 dikurang 14. Nah, ini 1 ini dipangkatkan 2 kalau masih lanjutannya. Nah, langsung saja kita ke satuan varians. SB pangkat 2 sama dengan 68 dibagi 11. Ini 68 tuh yang SBI ini yang pangkat dikurang S bar B pangkat 2. Hasilnya sama dengan, ini 11 tuh hasil dari rumusnya. Jadi 12 dikurang 1 maka jadi 11. Lalu 68 dibagi 11 hasilnya 6,18. Untuk yang SC nya pangkat 2 sama dengan 164,68. Ini untuk yang C nya dibagi 11 maka hasilnya 14,97. Lalu menghitung nilai F hitung. F hitung sama dengan 14,97 dibagi 6,18 maka hasilnya 2,42. Ini hasil karena 14 lebih besar dari 6,18 maka di atas, dan untuk yang kecil di bawah. Ini hasilnya 2,42. Menentukan F table. DB pembilang kurang dari, ini buka kurung, dipilih dari varians terbesar sama dengan NC dikurang 1 sama dengan 12 dikurang 1 sama dengan 11. Untuk DB penyebut sama dengan NB dikurang 1 sama dengan 12 dikurang 1 sama dengan 11. F table sama dengan A
dB pembilang, dB penyebut sama dengan 5%, 11, 11. Lihat di tabel didapat F-table 2,79. Nah, kita cari ke tabelnya. 56, 11, 11. 11, 11. Ini 11. Nah, karena di atas tidak ada 11, maka kita beralih ke 12. Di antara 10 dan 12 kita pilih yang terbesar, jadi 2,79. Ini maaf agak tidak terlihat, tapi jawabannya benar, 2,79. Nah, ini. Lalu kesimpulannya, F hitung sama dengan 2,42 kurang dari F table sama dengan 2,79. Maka H0 diterima. Jadi kedua metode algoritma itu homogen, artinya tidak ada perbedaan. Terima kasih. Cukup sekian penjelasan dari saya. Maaf atas kekurangannya karena aplikasinya terbatas hanya 10 menit. Terima kasih atas pengertiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.